Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku The 5 AM Club, Robin Sharma. Buku bestseller dari penulis The Man Who Sold His Ferrari terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho, diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Teman-teman, saat ini kita sudah membacanya sampai dengan bab 7. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan perubahan dimulai di tempat bagai surga. Kutipan. Seorang anak tak sulit meyakini apa yang sulit dipercaya. Begitu juga orang jenius dan orang gila. Hanya Anda dan saya, dengan otak yang besar dan hati yang kecil, selalu bimbang, terlalu banyak berpikir dan ragu-ragu. Steven Pressfield. Wow, ucap si pengusaha dengan senyum canggung yang menunjukkan setengah kaget dan setengah senang. Waktu itu kami hadir di seminar Anda. Anda sangat mengesankan di atas panggung. Akhirnya, ia berhasil mengungkapkan, beralih secara mengesankan dari kondisi kaget ke sikap pengusaha dunia bisnis yang sudah biasa ditampilkannya. Saya memimpin perusahaan teknologi. Kami adalah apa yang disebut para ahli sebagai pesawat roket karena pertumbuhan eksponensial yang kami alami. Segalanya berjalan dengan luar biasa baik sampai beberapa waktu lalu. Suara si pengusaha semakin pelan lalu terdiam. Ia mengalihkan pandangan dari sang pemikat dan menatap si seniman. Sesaat ia memainkan gelangnya karena gugup. Kerut di wajahnya menjadi lebih kentara, lalu wajahnya mengekspresikan tatapan penuh beban, lelah, dan terluka di pantai yang spektakuler itu. Apa yang terjadi? Tanya sang pemikat. Pada bisnis Anda? Sebagian orang yang berinvestasi dalam usaha saya merasa saya memiliki terlalu banyak ekuitas dalam perusahaan. Mereka menginginkan lebih banyak untuk dirinya sendiri. Orang yang terlalu tamak, jadi mereka memanipulasi tim eksekutif, meyakinkan para karyawan penting untuk menentang saya, dan sekarang mencoba menyingkirkan saya dari perusahaan. Seluruh hidup saya ada di sana. Si pengusaha tercekat. Segerombolan ikan tropis warna-warni berenang melintasi di laut dangkal dekat tepi pantai. Waktu itu saya siap mengakhiri hidup, ia melanjutkan, sampai saya muncul di seminar Anda. Banyak dari ide pengetahuan Anda yang memberi saya harapan. Banyak kata-kata Anda membuat saya merasa kuat lagi. Tidak tahu apa tepatnya itu, tetapi Anda mendesak saya untuk percaya diri dan yakin pada masa depan. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih. Ia memeluk sang pemikat. Anda telah membuat saya memulai perjalanan untuk mengoptimalkan kehidupan saya. Terima kasih banyak untuk kata-kata Anda yang murah hati. Sang pemikat menjawab, tampak jauh berbeda dengan terakhir kalinya si pengusaha dan seniman melihatnya. Ia tidak hanya menjadi orang yang sehat, berwajah kemerahan karena lama berjemur matahari, tetapi berdiri tegap dan agak sedikit bertambah berat badannya. Saya senang dengan apa yang telah Anda katakan, lanjut sang pemikat. Namun kenyataannya adalah saya tidak membuat Anda memulai pencarian untuk memperbaiki hidup Anda. Anda mengubah hidup Anda dengan memulai proses mewujudkan penerapan wawasan dan metode saya.
dengan melaksanakan ajaran saya. Banyak orang membicarakan rencana mereka dengan keyakinan. Mereka menceritakan kepada Anda semua ambisi yang akan mereka laksanakan dan semua aspirasi yang mereka rencanakan untuk diberikan. Saya tidak menghakimi, saya hanya melaporkan. Saya tidak mengeluh, hanya mengatakan. Sebagian besar orang tetap sama seumur hidup mereka. Terlalu ketakutan untuk meninggalkan cara mereka menjalani hari kemarin, seakan menikahi kepuasan kualitas biasa-biasa saja, dan terikat pada belenggu konformitas sembari menolak peluang untuk pertumbuhan, evolusi, dan peningkatan pribadi. Begitu banyak jiwa baik di antara kita yang terlalu takut sehingga mereka menampik panggilan dalam hidup untuk keluar menyambut lautan biru kemungkinan tempat keahlian, martabat keberanian, dan keautentikan nyali yang sudah menanti mereka. Anda memiliki kebijaksanaan untuk melaksanakan informasi yang saya berikan di acara saya. Anda satu dari minoritas orang yang hidup di masa kini yang bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin, produser, dan manusia yang lebih baik. Selamat bagi Anda. Saya tahu transformasi bukan permainan mudah, namun kehidupan ulat harus berakhir agar keindahan kupu-kupu memancar gemerlap. Anda yang lama harus mati sebelum Anda yang terbaik dapat dilahirkan. Anda begitu cerdas sehingga tidak menunggu sampai pada kondisi ideal untuk melangkah ke dunia kerja dan kehidupan pribadi yang unggul tanpa noda. Kekuatan besar terlepas bebas hanya dengan satu awal sederhana. Ketika Anda mulai menutup siklus yang dibuka oleh aspirasi terbesar Anda dengan mewujudkannya, kekuatan heroik rahasia dalam diri tampil dengan sendirinya. Alam mengetahui tindakan Anda yang sekuat tenaga, lalu maju ke depan untuk menjawab komitmen Anda yang setia dengan serangkaian kemenangan tak terduga. Kekuatan tekad Anda melejit tinggi, rasa percaya diri Anda meningkat, kecerdasan Anda naik. 1 tahun dari sekarang Anda bahagia karena telah memulai hari ini. Terima kasih, kata si pengusaha. Saya dengar seorang pria mengatakan ia harus menurunkan berat badan agar memulai kebiasaan lari. Bayangkan itu, turun berat badan sehingga ia dapat mengawali kebiasaan lari. Itu seperti seorang penulis yang menunggu inspirasi untuk mulai menulis buku, atau manajer yang menunggu promosi sebelum memimpin di bidang itu, atau sebuah perusahaan rintisan yang menunggu pendanaan penuh sebelum meluncurkan sebuah produk yang mendobrak pasar. Alur hidup menghargai tindakan positif dan menghukum keraguan. Omong-omong, saya senang sekali dapat berkontribusi pada kebangkitan Anda dengan suatu cara kecil. Sepertinya Anda berada dalam waktu yang sulit, tetapi mendebarkan dalam petualangan pribadi Anda. Mohon pertimbangkan bahwa hari buruk untuk ego kita adalah hari baik untuk jiwa. Kemudian apa yang diklaim suara ketakutan Anda sebagai musim yang kejam adalah apa yang diketahui cahaya kebijaksanaan Anda sebagai berkah yang indah. Kami pikir Anda wafat, kata si pengusaha terus terang. Syukurlah Anda baik-baik saja. Saya menghargai betapa rendah hatinya Anda. Saya percaya orang paling rendah hati adalah orang terhebat. Pemimpin sejati sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri sehingga misi utamanya adalah peningkatan orang lain. Mereka mempunyai rasa bangga pada diri sendiri, kebahagiaan, dan kedamaian sedemikian rupa sehingga mereka tidak perlu menyebarkan kesuksesannya kepada masyarakat dalam upaya lemah agar merasa sedikit lebih baik. Saya juga harus katakan, jika boleh, ada perbedaan besar antara kekuatan sejati dan kekuatan palsu. Sang pemikat menjelaskan, jatuh semakin dalam ke gaya bicara ala guru yang membuatnya begitu terkenal di dunia.
Budaya kita menyuruh untuk mengejar gelar dan perhiasan kecil, aplaus dan pujian, uang dan rumah besar. Semua tak apa, sungguh, selama tidak dicuci otak, jadi mendefinisikan harga Anda sebagai manusia dengan benda-benda ini. Nikmati benda-benda itu, hanya saja jangan terikat padanya. Miliki benda itu, tetapi jangan mendasarkan identitas Anda dengan benda tersebut. Hargai benda itu, hanya saja jangan membutuhkannya. Ini hanya bentuk dari kekuatan palsu yang dikerahkan peradaban untuk memprogram agar kita percaya untuk mengejar semua itu agar jadi sukses dan tenang. Faktanya adalah mengejar semua itu agar jadi sukses dan tenang. Faktanya adalah ketika Anda kehilangan salah satu dari benda tersebut, kekuatan pengganti yang Anda peroleh dari mereka menguap, hilang begitu saja, mengungkapkan diri sebagai ilusi. Tolong ceritakan lebih banyak lagi, si pengusaha menyerap setiap kata. Kekuatan sejati tidak pernah datang dari luar. Sang pemikat melanjutkan. Banyak orang yang memiliki uang, banyak tidaklah sangat kaya. Kalimat ini terkait dengan kondisi rekening mereka di bank, kata sang pemikat sambil melepas sandal kuning cerahnya dan menyimpannya rapi di atas pasir yang menyerupai gula. Kekuatan sejati, suatu hal yang membentuk orang jadi legenda, tidak muncul dari siapa Anda dilihat dari luar dan apa yang dimiliki di luar diri Anda. Saat ini dunia tersesat, kekuatan sejati dan abadi terungkap dengan sendirinya saat Anda terhubung dengan bakat asli Anda dan menyadari talenta berlimpah sebagai manusia. Saya sebaiknya juga mengatakan kekayaan sejati datang dari hidup dengan sifat baik yang mulia, dari produktivitas, disiplin diri, keberanian, kejujuran, empati, dan integritas. Kemudian, Anda mampu menjalani hari-hari sesuai yang diinginkan, alih-alih mengikuti perintah orang lain, tanpa berpikir bagai kerbau dicucuk hidungnya. Seperti banyak orang dalam masyarakat kita, dan dilatih agar bersikap seperti itu. Bagai kerbau dicucuk hidungnya, begitulah perilaku banyak orang sekarang ini. Kabar baiknya adalah kekuatan yang saya bicarakan ini tersedia bagi siapa saja yang hidup di planet ini. Kita mungkin telah melupakan dan menyangkal bentuk potensi yang dimiliki karena hidup telah melukai, mengecewakan, dan membingungkan. Namun, ia masih ada di sana, menunggu kita membangun hubungan dengannya dan mengembangkannya. Anda tahu, semua guru hebat dalam sejarah hanya memiliki sedikit benda. Ketika Mahatma Gandhi meninggal, ia hanya memiliki 10 macam benda termasuk sandal, jam tangan, kacamata, dan mangkuk sederhana wadah makannya. Bunda Teresa berhati kaya dan makmur dengan kekuatan autentik memengaruhi jutaan orang, meninggal di ruang sempit hampir tanpa benda duniawi. Ketika bepergian, ia membawa semua barangnya dalam tas kain warna putih. Kenapa begitu banyak pahlawan kemanusiaan tetapi hanya punya sedikit barang? Tanya si seniman. Sekarang ia bersantai di atas pasir. Sebab mereka sudah mencapai tingkat kedewasaan individual yang memungkinkan mereka melihat tidak ada gunanya menghabiskan hari-hari untuk mengejar benda-benda yang pada akhirnya tidak penting. Mereka telah mengembangkan karakter sampai suatu tingkat sehingga mereka tak lagi memiliki kebutuhan umum dari kebanyakan orang untuk mengisi kekosongan dalam diri dengan pengalih perhatian, hiburan, pelarian, dan kemewahan. Semakin hilang nafsu mereka untuk memiliki barang tak bermakna, semakin lapar mereka akan cita-cita yang penting, seperti menghargai visi kreatif mereka, mengungkapkan bakat kecerdasan mereka, dan hidup dengan pola moral lebih tinggi.
Mereka secara naluriah memahami bahwa menjadi inspiratif, ahli, dan tak punya rasa takut adalah tugas dari dalam. Begitu kekuatan sejati diakses, tambahan dari luar menjadi tidak penting dibanding dengan perasaan puas yang diberikan harta berharga ini. Oh, dan tokoh bersejarah kelas berat ini, saat mereka menemukan sifat alami yang luar biasa, juga menyadari satu tujuan utama dari kehidupan yang terukir indah adalah kontribusi, berdampak, berguna, membantu, apa yang disebut pembangun bisnis sebagai mengungkap nilai-nilai pemangku kepentingan, seperti yang saya ungkapkan saat seminar sebelum akhirnya roboh. Memimpin itu melayani. Filsuf Rumi membuat pendapat yang jauh lebih cerdas daripada yang mampu saya nyatakan ketika ia mengamati. Pasrahkan tetes air, jadilah lautan. Terima kasih telah berbagi, sahut si pengusaha dengan tulus. Duduk di sebelah si seniman di atas pasir dan meletakkan tangannya hati-hati tidak jauh dari tangan si seniman. Senang melihat Anda sekarang lebih baik, komentar si seniman. Sepatunya sekarang dilepas. Si seniman tanpa kaos kaki sambil menikmati cahaya matahari yang terik bagai kucing yang sedang berjemur. Ia bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi kepada Anda?" "Kelelahan," ungkap sang pemikat. Terlalu banyak kota, terlalu banyak naik pesawat, terlalu banyak tampil di media, terlalu banyak presentasi. Saya semata-mata mengerahkan tenaga sampai lelah hanya untuk mengejar misi saya membantu orang meningkatkan kepemimpinan mereka, mengaktifkan bakat mereka, dan menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka. Harusnya saya lebih tahu. Sang pemikat lalu melepas kacamata hitamnya yang mulus dan mengulurkan tangan kepada kedua muridnya itu. "Senang sekali bertemu kalian." "Saya juga, teman," jawab si seniman. "Karya Anda telah membantu saya berhasil melewati masa-masa sulit saya." Ketika si seniman mengatakan hal itu, ia melihat katamaran, kapal yang mempunyai dua badan kembar yang sejajar yang terapung di permukaan air, yang penuh oleh turis dengan pakaian bertema khusus melintas cepat di kejauhan. Sekawanan ikan bernama Kapitaines terlihat sedang sibuk berenang di laut jernih. Sang pemikat mengintip mereka, tersenyum lebar lalu melanjutkan, "Anda pasti bertanya-tanya alasan saya berada di sini," katanya. "Benar," kata si pengusaha sambil melepas sepatunya dan menyilangkan kakinya di atas pasir putih bersebelahan dengan temannya. "Baiklah, saya menjadi penasihat Tuan Riley sejak ia berusia 33 tahun. Semua atlet profesional memiliki pelatih demi kinerja puncak. Begitu pula semua pelaku bisnis yang luar biasa. Anda tidak bisa menjadi orang termasyur tanpa bantuan. Ia sedang memulai bisnis ketika kami bertemu. Tetapi kemudian ia mengerti bahwa semakin orang belajar, semakin banyak yang dapat diraihnya. Pertumbuhan adalah olahraga sejati yang dimainkan orang terbaik setiap hari. Pendidikan ibarat vaksin yang dapat melawan gangguan. Seiring Anda menjadi lebih baik, apa yang Anda peroleh jadi lebih baik dalam semua bidang kehidupan. Saya menyebutnya pola pikir 2x3x2. Demi menggandakan pendapatan dan pengaruh, lakukan investasi 3 kali lipat dalam 2 bidang utama, keahlian pribadi dan kemampuan profesional Anda. "Saya suka itu," kata si seniman sambil menggaruk-garuk perutnya yang gemuk. Ia kemudian mencungkil kuku kaki tua.
Tuan Riley paham sejak awal bahwa untuk naik ke kelas dunia, ia perlu dukungan kelas dunia. Kami jadi teman baik selama bertahun-tahun. Kami berbagi kebahagiaan yang luar biasa bersama. Misalnya, makan siang selama 5 jam dengan salad jantung palem, udang segar bakar, dan anggur Perancis terbaik di sini, di pantai pribadi milik Tuan Riley. Sang pemikat meregangkan tangannya di udara. Ia memandang jauh ke gunung yang besar dan terdiam selama beberapa menit. Kami juga merasakan duka yang mendalam, seperti ketika sahabat saya sakit kanker sesaat setelah ulang tahunnya yang ke-50. Ia tampaknya memiliki segala hal yang diinginkan seorang manusia. Namun, tanpa kesehatannya, ia sadar semua miliknya tak berarti. Kejadian itu mengubahnya. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang sehat yang hanya dapat dilihat oleh orang sakit. Anda tahu? Atau seperti kata satu ujaran, ketika masih muda, kita mengorbankan kesehatan demi kekayaan. Kemudian, ketika semakin tua dan bijaksana, kita menyadari apa yang paling penting dan bersedia mengorbankan semua kekayaan kita demi mendapat kesehatan, biarpun untuk sehari saja. Anda tidak ingin menjadi orang terkaya di pemakaman. Anda tahu itu? Ia berhasil mengalahkannya. Sang pemikat buru-buru menambahkan, menatap turis berisik yang berpesta di atas katamaran. Seperti caranya membela diri melawan apapun yang mencoba mengalahkan impiannya. Stone adalah pria mengagumkan. Saya menyayanginya bagai saudara. Baiklah, dengar. Senang sekali bisa bertemu Anda, sang pemikat melanjutkan. Saya dengar Anda akan datang. Tuan Riley senang sekali berbagi yang ia janjikan akan dibagikan kepada Anda mengenai pencapaian produktivitas maksimal, pemeliharaan kinerja luar biasa, dan penciptaan kehidupan yang Anda cintai dengan cara membuat program rutinitas pagi yang unggul. Saya senang Tuan Riley membalas saya dengan memfasilitasi Anda untuk program ini dan berbagi apa yang saya ajarkan sebagai mentornya. Anda akan menyukai semua wawasan dan model pembelajaran yang sebentar lagi akan Anda jalani. The 5 AM Club akan menjadi cara revolusioner bagi kalian berdua. Saya tahu kedengarannya aneh dan susah dipercaya, tetapi mengetahui metodologi yang akan Stone ajarkan kepada Anda menimbulkan perubahan besar dalam diri. Anda. Hanya dengan berada di sekitar informasi tersebut akan membangunkan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Sang pemikat mengenakan kacamata hitamnya yang bergaya. Ngomong-ngomong, Tuan Riley meminta saya untuk memberitahu kalian agar menganggap tempat ini seperti rumah sendiri selama beberapa hari ke depan. Kalian tidak akan sering bertemu dengan saya, karena saya akan menyelam, berlayar, dan memancing hampir sepanjang waktu. Memancing adalah salah satu hal yang paling saya sukai dalam hidup. Saya datang ke Mauritius tidak hanya untuk melatih orang hebat dan baik yang akan segera Anda temui. Saya datang ke tempat ini untuk memulihkan kekuatan dan menjauh dari dunia kita yang terlalu rumit ini, yang dibanjiri oleh banyak kesulitan, ekonomi yang rusak, industri yang jenuh, dan kehancuran lingkungan. Itu hanya sedikit dari banyak faktor yang mengancam dapat mengurangi kreativitas, energi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Saya datang ke sini untuk menyegarkan diri dan mengembalikan tenaga. Produksi elit tanpa liburan yang tenang menyebabkan pengikisan terus-menerus. Istirahat dan pemulihan bukanlah kemewahan bagi siapapun yang berkomitmen pada keahlian. Ini kebutuhan.
Saya telah mengajarkan prinsip tersebut selama bertahun-tahun, tetapi saya sendiri lupa dan membayar akibatnya saat seminar itu. Saya juga belajar bahwa inspirasi bisa meningkat dalam kesendirian, jauh dari pengalihan digital, tiada henti, dan komunikasi berlebihan tak berarti yang mendominasi berjam-jam dari banyak orang di zaman sekarang ini. Oh, satu lagi, kecerdasan alami Anda tampil dengan sendirinya ketika sedang bahagia. Kita mendapat ide yang mengubah dunia saat tenang, santai, dan penuh kegembiraan. Tempat mungil di Samudra Hindia ini membantu saya mengakses kembali kekuatan terbaik saya. Ini juga tempat perlindungan alami untuk mendapat keamanan, keindahan memukau, dan masakan yang menakjubkan. Dengan orang-orang penuh kasih sayang yang masih menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Saya mengagumi orang Mauritius. Kebanyakan orang Mauritius masih menghargai keajaiban dari kesenangan paling sederhana dalam hidup. Misalnya, makan bersama keluarga atau berenang bersama teman-teman. Dilanjutkan dengan berbagi makan malam, ayam panggang yang dibeli dari Super U, ditutup dengan minum seteko es punik dingin. Punik? Tanya si seniman. Punik adalah bir buatan Mauritius, jawab sang pemikat. Saya harus katakan bahwa selalu meninggalkan pulau ini dengan 100 kali lebih kuat, lebih cepat, lebih fokus, dan lebih semangat. Saya benar-benar bekerja keras setiap hari. Saya harap ini tidak terdengar seperti kebanggaan berlebihan, tetapi saya sangat peduli pada upaya membuat masyarakat lebih bahagia dan begitu berkomitmen dalam mengerjakan peran saya untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan konflik di dalamnya. Datang ke sini seolah-olah mereka ulang versi saya yang lebih baik, menghubungkan saya pada apa yang penting sehingga bisa kembali dan bekerja untuk dunia. Kita semua bekerja untuk dunia. Omong-omong bersenang-senanglah. Sekali lagi, terima kasih telah datang ke seminar saya dan untuk kata-kata kalian yang baik. Kata-kata positif kalian sangat berarti bagi saya. Siapapun bisa menjadi seorang pengkritik, tetapi butuh keberanian untuk jadi seorang pemberi semangat. Menjadi pemimpin yang berpengaruh besar tak membutuhkan orang-orang yang tidak memiliki rasa hormat. Saya harap lebih banyak pemimpin yang memahami prinsip ini. Oh, satu hal lagi, tambah sang pemikat sembari menepiskan pasir dari celana pendek selancarnya yang bermotif tentara. Apa? Tanya si pengusaha dengan nada penuh hormat. Mohon hadir di pantai ini besok pagi. Pelatihan kalian akan dimulai besok. Baik, si pengusaha sepakat. Jam berapa? Pukul 5 pagi. Terdengar jawaban, miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 7. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 8, metode The 5 AM Club. Rutinitas pagi orang-orang yang membangun dunia. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.